Sudah belasan tahun Vina dan Adi MS bekerja sama. Dari sekian belas tahun itu, Adi tetap kagum dengan karakter suara Vina. Vina tetap punya pesona dan karisma yang di mata saya, wah sukar tergantikan lah. Persiapan apa saja yang dilakukan Vina untuk menyambut hari H konsernya? Sebenarnya hidup sehat aja. Hidup sehat karena yakin kalau kita memang mencoba untuk Aja barangkali. Beberapa waktu lalu, Deswita Maharani menghadiri pernikahan Taufik Hidayat dan Army Dianti Gumelar sambil menggandeng pria muda bernama Budi. Tanpa perlu bertanya pun orang pasti langsung menyimpulkan Deswita datang bersama pacar barunya. Deswita tak mau bicara banyak tentang pacar barunya dan malah menjanjikan sebuah kejutan pada tanggal 9 Februari 2006. Apa kejutan dari Deswita? Ternyata Wita hanya ingin memperkenalkan kekasih barunya kepada para wartawan. Ya sebenarnya awal menjalin hubungan sama Budi itu kan bisa dibilang sesuatu yang aku nggak pernah nyangka sebelumnya gitu ya. Mengingat kita tuh udah udah kenal lah gitu, sebelumnya itu udah kenal gitu. Cuma memang baru bisa menjalin hubungan yang lebih spesial tuh sekarang gitu. Coba kita kuliti pasangan baru ini dan kita akan menemukan keunikan tersendiri. Dari sisi Budi, pria yang menggeluti dunia balap ini ternyata sudah 3 kali menjalin cinta dengan kaum selebritis. Dua kekasih Budi terdahulu adalah Nafa Urba dan Ratu Felicia. Lucu juga kalau Budi dapat julukan pemburu selebritis. Enggak lah, sama aja. Sebenarnya kan Atu sama manusia biasa kan sama aja, cuma kerjaannya dia aja entertainment. Gimana juga dengan Vita? Ya kalau kegagalan saya sebelumnya kan itu karena faktor dari kita berdua yang nggak cocok ya. Kalau sekarang ya saya mau ngejalanin nama kita ya, saya belajar dari pengalaman yang udah. Jadi mau membuat yang lebih bagus. Sekarang dari sisi Deswita. Untuk kedua kalinya Wita menjatuhkan cintanya kepada lelaki yang akrab dengan dunia sport. Apakah Deswita penasaran karena sebelumnya gagal menaklukkan olahragawan? Saya juga tidak mau memberikan angan-angan atau saya juga nggak mau bermimpi gitu. Dan saya juga tidak memaksakan untuk menjadikan ini yang terakhir karena saya nggak pernah tahu jodoh yang paling baik buat saya siapa. Tapi sampai sejauh yang saya jalankan sama Budi, saya melihat dia adalah orang yang paling baik di antara semuanya gitu. Ya dia paling spesial deh karena saya nggak pernah nemuin yang cewek udah cantik, baik, sholatnya 5 waktu, udah gitu. Dia juga sifatnya keibuan, jadi emang itu yang saya cari-cari. Pemirsa, Vina Panduwinata berlatih keras untuk menghadapi konser tunggalnya. Apalagi Vina sudah sangat lama tidak menggelar konser akbar seperti itu. Nah, kira-kira apa saja ya persiapan Mama Vina? Dan bagi Anda penggila Christian Bautista pasti sudah terpuaskan oleh penampilannya di RCTI. Anda pasti kagum melihat tampilan Christian bersama Kade dan Titi DJ yang amat menyatu. Tapi pemirsa, sekarang kita lihat dulu bagaimana persiapan Mama Vina berikut ini. Kemarin Christian Bautista telah mempersembahkan cintanya untuk penggemar di Indonesia melalui acara musik spesial RCTI From Christian Bautista with Love. Wujud cintanya itu ia ungkapkan lewat lagu-lagu dari album terbarunya Completely yang kemarin sekaligus diluncurkan. Penampilan Christian sungguh romantis dengan diiringi orkestra pimpinan Andi Rianto. Aura romantisme semakin membuat larut penonton ketika Christian berduet dengan Titi DJ dan Krisdayanti. I try to connect with every singer that I sing with. So it'll be more real when people watch it and hear it. Nama kedua diva top Indonesia ini semakin berkibar saja di belantika musik Indonesia. Hal itu berkat kerja keras mereka yang telah membuktikan diri dengan menggelar konser tunggal serta konser kolaborasi 3 diva. Sedangkan senior mereka Vina Panduwinata baru akan mengadakan konser tunggal pertamanya tanggal 18 Februari mendatang.
Kemarin Gospot sempat menyaksikan Vina yang tengah berlatih di studio milik ADMS. Persiapan kalau dari tim kreatif sudah siap. Tinggal sekarang dari saya sama Adi sama Aminoto Kosin karena pada dasarnya akhirnya ya yang nyawanya di situ gitu. Sudah belasan tahun Vina dan ADMS bekerja sama. Dari sekian belas tahun itu, Adi tetap kagum dengan karakter suara Vina. Vina tetap punya pesona dan karisma yang di mata saya, wah sukar tergantikan lah. Persiapan apa saja yang dilakukan Vina untuk menyambut hari H konsernya? Sebenarnya hidup sehat aja. Hidup sehat karena yakin kalau kita memang mencoba untuk hidup sehat, otomatis secara fisik, secara dalam semuanya itu akan membantu semuanya. Kalau kita nggak hidup sehat ya. Tapi ada yang nggak boleh diikutin. Sampai sekarang saya masih merokok misalnya, salah satu itu nggak boleh diikutin karena nggak semua orang bisa itu gitu. Dari semuanya lelaki yang pernah mendampingi aku, tiada yang pernah selama 2 jam bikin ku menunggu. Kau yang pertama melakukannya, mengapa aku membisu. Yang tua masih eksis, yang masih muda jangan malah kembang kempis. Pemirsa, masih dalam rangka bulan Muharram, semakin banyak saja artis yang terlibat dalam kegiatan bakti sosial. Melly Zamri, Dini Aminarti, Ratna Listi, dan kawan-kawan mengikuti bakti sosial di 2 tempat yang berbeda. Melly di Bundaran HI, sementara Dini dan kawan-kawan di Serang, Banten. Apa saja kegiatan mereka? Ini dia liputannya. Sudah menjadi kodrat manusia untuk menolong sesama. Tugas mulia itu pun ditegaskan dalam Islam agar kaum muslimin dan muslimat tidak melupakan saudara-saudaranya para anak yatim, fakir miskin, dan kaum duafa. Karena itulah Dini Aminarti, Kiki Amelia, dan Ratna Listi kemarin mengunjungi Madrasah Diniyah Miftuhul Ulum di Kabupaten Serang, Banten untuk menyumbangkan sejumlah uang sekaligus melihat acara sunatan massal yang diadakan di sana. Ini 10 Muharram itu yang aku tahu hari anak yatim piatu, dan di sini ada acara sunatan massal gitu. Kita ke sini datang untuk menghadiri sunatan massal itu. Aku merasa bersyukur karena aku bisa bersentuhan langsung dengan mereka, dimana mereka sebenarnya kan kalau kemana-mana mesti jauh, tempatnya kan terpencil banget tadi, terus mungkin jarang tersentuh ya. Aku merasa berterima kasih juga dan bangga atas prakarsa dari mungkin warga di sini dan juga Departemen Sosial yang mengadakan acara ini. Jadi ya bahagia, senang, udah nggak bisa diomongin lagi soalnya emang salah satu kewajiban kita sebagai muslim sama-sama membahagiakan orang yang lebih di bawah kita. Mudah-mudahan ini akan ada manfaatnya untuk mereka, insya Allah. Generasi muda zaman sekarang nampaknya lebih menganut paham hedonis, maunya hura-hura, pesta pora atau dugem. Apalagi dengan ditunjang fasilitas yang lengkap seperti mobil mewah, handphone, serta peralatan elektronik canggih lainnya. Dini Aminarti sadar ada hal yang lebih penting dari sekedar mengejar urusan duniawi yang fana. Seharusnya kita jangan terlalu mengembar-gembor, membuang-buang uang. Ternyata kita juga harus mikir masih ada banyak banget orang lain yang benar-benar membutuhkan uang. Bulan Muharram yang jatuh pada bulan Januari pada kalender Masehi adalah bulannya anak yatim. Momen tersebut juga digunakan Melly Zamri dan kawan-kawan untuk menggelar aksi damai di Bundaran HI. Sambil memberikan bunga kepada para pengendara yang melintas di Bundaran HI, Melly membagi-bagikan sekuntum bunga, tanda kepedulian terhadap anak yatim dan fakir miskin. Saya melakukan satu kampanye, satu aksi bahwa kita pengen menggugah masyarakat bahwa untuk lebih peduli terhadap anak yatim dan fakir miskin, khususnya di 10 Muharram 1427 Hijriah ini. Kita harus mengasihi anak yatim
dan fakir miskin. Di sini ada nih, surat Ad-Duha ayat 9-10 ya. Adapun terhadap anak yatim, janganlah kamu berlaku sewenang-wenang, dan terhadap peminta-minta janganlah kamu menghardiknya.